akhirnya saya juga membeli alat Keypro, yaitu alat simulator dan alat untuk baca ID remote Honda, Yamaha, sama Suzuki. Rencana alat ini saya akan gunakan untuk dimodifikasi agar bisa simulasi jarkis, baik itu jarkis Easy, Army, atau jarkis Imo. Ya, ini ya produk yang saya buat. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang Keypro ini, yang memberikan masukan khususnya untuk pengguna dan pembuat modul ini ya, untuk semakin baik ke depannya. Jadi alat ini secara ergonomis bagus sekali ya, sangat nyaman di tangan, tombol-tombol juga oke, dan ini sudah dibuat dengan mesin 3D. Pembuatnya pun cukup detail ya, sampai menempatkan setiap soket-soket tombol itu dipikirkan secara matang. Nah, alat ini udah saya buka ya, kita lihat yuk. Dan bagian sini yang ingin saya bagikan ya. Mungkin ini kritik, tapi ini membangun ya buat pengguna dan pembuat, karena tujuannya untuk memajukan produksi alat-alat seperti ini, khususnya untuk produksi buatan negeri ya. Oke, mungkin produk sebelumnya itu tidak menggunakan PCB seperti ini. Ini saya hanya menduga-duga saja. Di sini sudah pakai ESP32, tapi yang perlu dicermati untuk modul ini adalah khususnya untuk pengguna dan pembuat. Di jalur track ini kan mungkin pakai auto route ya, dan pertama jalurnya ini pakai mungkin sekitar 1 mili semua, sedangkan ini produk simulator ini dia ada 12 volt sama ada 5 volt, ini ada regulatornya. Jadi harusnya jalur power massa itu lebih besar. Pertama itu. Yang kedua yang perlu dicermati adalah ini seperti ada jalur yang putus. Kalau diperhatikan ada beberapa jalur yang sepertinya tidak tersambung. Ini adalah jalur via. Kalau diperhatikan titik di sini itu ada titiknya. Dia menghubungkan jalur atas dengan jalur bawah. Masalahnya via-nya ini terlalu kecil ya. Mungkin berjalannya waktu via ini bisa terputus, atau kalau kena arus yang besar itu bisa aja putus ya. Jadi di alat ini kan nggak ada sikring juga. Tapi kemungkinan yang akan putus dulu adalah setiap via-via yang ada di sini ya. Yang kalau rekomendasi saya sih via itu dibuat seperti ini ya, 0,3 jalur lubangnya, terus padnya dibuat mungkin 0,7 sampai 0,8. Kemudian ini karena auto route, jadi sebenarnya jarak antara jalurnya juga bisa direnggangkan. Pad resistor juga mungkin bisa diperbesar ya. Jadi mungkin buat pengguna, walaupun ini katanya ada garansi 1 tahun, tapi buat produsennya sendiri nanti akan kesulitan jika yang masalah adalah via-via ini, karena banyak titik yang di tengah. Jadi kalau harus dihubungkan kabel itu akan PR banget sih ya. Dari desain sih oke nih, ergonomis dan penempatan dan pemasangannya pun gampang. Jadi itu yang harus diperhatikan. Ditambah di sini tidak ada kapasitor elko ya, yang tujuannya untuk menstabilkan arus yang ada di dalam sini. Jadi kemungkinan ketidakstabilan arus gitu ya, entah ini berkedip atau semacamnya, itu karena nggak ada kapasitor. Dan rencana saya sendiri untuk pasang alat tambahan, soket untuk baca jarkis biar ada simulatornya juga. Karena di sini kan ada fungsi tombol dan di sini ada fungsi kunci kontak. Jadi saya tertarik untuk modifikasinya. Jalur yang saya akan ambil itu dari sini. Ini untuk massa karena langsung dari power. Terus jalur 12 voltnya dari sini aja, output dari switch. Dan di sini ada tombol, itu saya ambil dari sini. Ini sebenarnya bisa dipasangin lampu LED ya, dengan memasang resistor di sini. Mungkin 1K, enggak, di sini sih 3,3 kilo ya. Seperti itu. Kemudian untuk sensor kunci kontak saya pasang di sini. Sisanya ada buzzer tambahan nanti
pasang sekitaran sini gitu dengan kabel, dan outputnya berupa LED aja biar arusnya juga kecil, tidak terlalu besar. Dan di sini juga relay ini tidak ada dioda pengamannya ya, kalau saya cek. Belum cek sih ini fungsi diodanya apa, mungkin dari controller ke sini kali ya, supaya tidak terjadi arus balik, mungkin itu tujuannya. Oke, ini produk yang bagus sekali, cukup detail ya. Mungkin itu aja tips dari saya, sebenarnya ke arah tips ya, karena kalau ini rentan untuk terjadi kerusakan pada modul di kemudian hari, dan mungkin di produksi berikutnya bisa diperbaiki dari sistem jalurnya. Dan ini belum bisa ECU 2025 ya, atau NMAX Turbo, mungkin yang nanti Ki Pro 2 nya nih. Oke, ini produk yang sangat mantap, saya sendiri juga membelinya karena ini akan digunakan sebagai simulasi Jarvis juga. Mantap lah, sukses.